You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas soal di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit ya. Tepatnya di sini ada soal teropong UN ya. Langsung saja kita buka soalnya untuk teropong UN kali ini ya. Di sini ada soal cerita tentang waktu ya. Pak Beni pergi ke Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 150 km. Jika Pak Beni berangkat dari rumah pukul 9.45, ia akan tiba di Bandung pukul ini ya adik-adik sekalian ya. Kita cermati tiap kalimatnya. Di sini sebenarnya ada scan barcode ya, kalau mungkin adik-adik sekalian pengen melihat video pembahasan soal, tapi ya silahkan bisa dipilih mana yang lebih jelas ya. Oke ya, jadi setiap kalimatnya kita amati di sini ya. Jadi yang diketahui kecepatan rata-ratanya yaitu 60 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh 150. Nah ini yang ditanyakan akan tiba pukul berapa, berarti waktunya ya. Oke. Adik-adik sekalian di sini sudah saya tuliskan ya, yang perlu diingat ya, ini masih diingat ya rumus Joko wow ya dalam bentuk segitiga. Jadi karena kita mau mencari waktu ya, berarti W-nya ini kita tutup. Nah ini atas sama bawah berarti dibagi ya adik-adik sekalian ya. Jadi untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan seperti ini. Jadi J-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu ya. Atas bawah dibagi, kalau sejajar gini dikali. Kalau mencari jarak berarti J-nya kita tutup, K sama W sejajar berarti kita kalikan. Kalau mencari kecepatan, K-nya kita tutup, J sama W-nya atas sama bawah berarti dibagi ya, jarak dibagi waktu. Nah itu. Oke, di sini udah saya tuliskan lagi ya. Jadi diketahui tadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian jaraknya 150 km. Sedangkan Pak Beni sendiri berangkatnya pukul 9.45 ya, menuju ke Bandung. Ditanyakan, Pak Beni tiba di Bandung pukul berapa? Lah, sebelum kita mencari pukul berapa, kita cari dulu waktunya berapa jam ya. Oke ya. Jadi kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Maka untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Ini jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya tadi 150 km, kemudian kecepatannya adalah 60 km ya. Kecepatannya 60 km. Nah, 150 dibagi 60 ini kita coret kalau misalnya angkanya terlalu besar ya. Kita coret nolnya ya, berarti 15 dibagi 6. 15 bagi 6 itu dapatnya 2 adik-adik sekalian ya. 2 sisanya adalah 3 ya, karena 2 kali 6 itu 12 ya. 2 3 per 6 ya, kalau ditulis seperti ini. 2 3 per 6. Lah ini 3 per 6 nya ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapatnya 2 atau 2,5 ya, atau 2,5 kalau dituliskan di sini. 2,5 jam. Nah, 2,5 atau setengah jam itu sama dengan setengah dikalikan 60 menit, jadinya 30 menit ya. Setengah jam itu 30 menit. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan 2 jam 30 menit. Oke, berarti waktu ya, waktu untuk melakukan perjalanan itu 2 jam 30 menit. Kalau kita sudah tahu waktunya, maka kita bisa
mencari kapan Pak Beni sampai di Bandung. Nah, ini jadi tadi berangkatnya pukul 9.45. Nah, perjalanannya membutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Maka kita tambahkan untuk mengetahui waktu Pak Beni tiba di Bandung berapa ya. Ini kita susun ke bawah ya. 5 ditambah 05, 4 ditambah 3, 7 ya. 9 ditambah 2 itu adalah 11 ya. Oke, kita tulis semua. Jadi tiba di Bandung pukul 11 lebih 75 menit lah. 75 menit padahal menit itu sampai 60, maka 75 kita kurangi dengan 60 ya, hasilnya adalah 15. Nah, 75 itu sama dengan 60 tambah 15. Nah, 60-nya ini berarti 1 jam ya, 60 menit. Nah, kita tulis berarti pukul 12 ya. Jadi 11 ditambah 1 jam ya. Pukul 11 tambah 1 jam berarti pukul 12 lebih 15 menit ya. Jadi Pak Beni tiba di Bandung pukul 12 lebih 15. Itu adik-adik sekalian ya penjelasannya. Jadi langkah pertama yang kita cari adalah waktunya terlebih dahulu ya. Cara mencari waktu gimana? Dilihat dari rumus ini ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Setelah ketemu waktunya itulah waktu perjalanan. Nah, untuk mengetahui tibanya pukul berapa berarti waktu perjalanan ditambah waktu berangkat. Maka kita akan tahu waktu tibanya dengan cara kita sun ke bawah. Dan ingat kalau menitnya itu lebih dari 60 berarti kita kurangi 60 ya. Kemudian yang 60 menit kita tambahkan jadi 1 jam. Nah, seperti ini contohnya. Itu ya adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal teropong UN di halaman 39. Nah, untuk latihan 4 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.